Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal tuh gak apa-apa, tapi kalau engkau penting, jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah. Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk. Saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis punya ingin tobat. Tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke. Dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam, karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis gak tahu aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Oh, zaman urip aku ora gelem, pomene wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip ya ora gelem wis mati pokon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau. Iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cong aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah. Mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan bisor. Terus sudah fa'inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Belum yang saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah.
Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Mala'il A'la, sehingga mendoakan apa? Kita. Nah, terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah, sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya. Maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut mana. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtid Durar itu, wabihi qiwamus syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul ya. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok. Yang penting sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan dah sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai, kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu
pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Itu mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin gitu, kira-kira seperti itu mulai masalah. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak serik, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, dia tak kayak wong fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetoat. Berarti kiai oleh sugih, mun pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih, berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, jadi RT haram. Sokanya gitu. Bisa keren kayak Gus Bah, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho, misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati dia. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu gak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini enggak benar, logika itu enggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah? Masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika enggak benar.
Enggak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Bukin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rojuli ahlawuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rojul ahlawuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Fikih itu harus dievaluasi karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling nggak nanya, saking nggak cocoknya, masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang gini enggak, karena pakai asumsi karena memang susah. Nggak misalnya memang tak bedai, tak beri yang nggak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat sehingga kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum?
Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Ya, itu kriminalis sampai Anda sufi itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Juga paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat enggak? Sudah sampai berani jawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir itu. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sira barokah itu maksiat. Serana barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi yang mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, seorang lagi di luar masalah tauhid, itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantasabba biqaumin fahuwa minhum. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantasabba biqaumin fahuwa minhum. Ini ngalami pergeseran. Semua ijtihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu ijtihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya ijtihad dengan alatut ijtihad apa? Ijtihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami ijtihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh cara berpikir pokoknya itu karena kangen bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus.
Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa ya? Kasihan Allah. Terus kenapa ya? Unazzihu dzalikal jamala an nadzuri misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong resik. Koyo gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Aku sungkan tapi gue boleh. Kalau sampean kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada istihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin fil baqa faqad ahabba ayyusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak ndongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andaikan semua santri seperti itu akan saya halalkan, karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu li taklim karena mengajar atau lil muamalah. Lah ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi. Ini lil muamalah katanya. kan kasus ini. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Jelas fasik. Matanya sudah fasik sebelum itu ditambah itu jadi fasiknya permanen. Nah, pertanyaannya adalah kalau kamu ngajar mbak-mbak kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu. Ini mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur. Untungnya beliau enggak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus. Bisa faksul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilaf. Khilaf itu merekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes ini. Apa mangan ini kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah,
Ya sudah, terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan musafir. Jadi bolehkah insya safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita, karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar, membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serah wongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir dintaini nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu nggak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati, karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang mangkel nol. Misalnya begini,
Kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas. Sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Ora tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya kit atul lahmen, ya potongan daging itu aja enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walad maniyun mun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel. Apa ya? Sembrono itu masuk. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan? Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun menagitu. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini meskipun sampean mungkin wong priayi tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim, Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyak perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan. Ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan, kata kaul sa'ani tidak wajib. Alasannya lucu, fa'indal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan nanti dia kepaliran sesat tuh. Saya hanya cerita-cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu.
Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasawan nilai. Jadi beda. Saya sering ditilii Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin di situ, ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan kadang beliau dengan gurunya dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba. Seperti ini, terus wajah saya begini, madep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh, enggak, kalau fis sholat pas sujud, dada kamu madep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal wat ujabha ya sujud. Tapi kalau murid Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamain. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamain. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tami itu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i limada karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya. Nah, itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang Muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup fatul jabah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup fatul jabah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha. Kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih, harus fakih betul. Nah, mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena.
Ndak sama tak bedai, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah. Dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu. Alhamdulillah kan di situ itu. Udah coba niat sholat loh, niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis tiga gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabiyyitun niat, nginep no niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megang. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khen tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngormat tamu. Cong tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis. Apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita. Pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat. Kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya kan. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang ihram nggak boleh rokok karena pakai cengkeh, yang wangi. Konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya jadi. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul
Usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayas duku alaihi kada. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger kecelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini mana bitis sya'ri sampai ila somahe uzunehi ila zakon. Terus mana bitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Mastur Roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu kan. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman. Jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak, A itu apa, Lam itu apa, Mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z. A, B, C, D gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Ya. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah? Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu, bisa saja punya adik namanya Dwi atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia, kok cantik adiknya itu atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini, kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i bainal mahromen, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun, kira-kira ndak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran enggak didampingi ulama, karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua
saudara. Berarti sama bule boleh, sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha, juga enggak boleh menikahi perempuan plus bule baik dari bapak maupun bule dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha, karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya, karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini, dalam cerita-cerita karomatul aulia, dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya nabi kok disejajari ulama gitu. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran, kan nggak terima. Masa saya nabi setara dengan LC MUI, kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus, Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa, Anda jawabnya kepanjangan qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyubiya ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wal ya ma'aribu ukhra, dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang maha tahu. Itu aja engkau beri penjelasan berlebih, apalagi saya depan jenengan. Singkat cerita, di cerita itu Nabi Musa, ya betul, umat kamu memang pinter-pinter. Gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngakui. Tapi dalam perspektif ilmu Thariqah, tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah, kalau kita ketemu rektor, misalnya nyuwun sewu, satpam dipanggil rektor, atau dipanggil ketua badan wakaf, atau menteri dipanggil presiden, atau murid dipanggil guru, itu kan bawaannya grogi. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Haji Maimun Zubair, dengan bapak saya sendiri. Orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting, supaya groginya hilang. Piye mau nang dalan macet, gimana di jalan tadi macet? Gimana di daerah kamu musim apa? Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak, pasti nanya anak buah itu yang nggak penting dulu. Gimana lancar di perjalanan, datang jam berapa, sehat-sehat saja. Karena bawahan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu ngikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Kamu bawa apa? Ya dijawab, saya bawa tongkat Gusti. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi, bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya dan semuanya butuh perangkat. Di antaranya perangkat itu adalah fitrah salimah. Makanya dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran, kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Tadi cerita Pak Suarsono Muhammad juga gitu, Suarsono Muhammad, semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah, itu akan sama-sama menelurkan makna yang sahih. Asal berlandas riwayat yang sahih. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih, beliau ngendikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara, yang karena tidak menemukan air, itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Nyari-nyari dulu. Ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir?
Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajiduma'an. Kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajiduma'an, harusnya harus ada sabkut tolab, harus mencari-cari dulu baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari-cari. Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabkut tolak. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003, saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret sana. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Press, di bawah, Pak Zaini di atas. Dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali menerbitkan tafsir Quran, pernah induk kemenak, juga pernah setengah induk setengah ikut, juga benar-benar akhirnya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar, tapi ingin, semoga, saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga tidak lah. Itu kita sering berdebat. Itu tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya tahu-tahu kita ada cerita wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawud fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya, kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyaklah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu tuh kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat nyebut King David. Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget. Fafazi amin. Qalu la takhaf. Para orang-orang ini bilang, atau kamu jangan kaget. Sudah, tidak usah mikir kagetnya, kata orang ini. Khosmani baho ba'duna ala ba'din. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Abu Dawud langsung marah. Wah, kamu tuh dolim betul. Sudah punya 99, minta yang satu. Kamu dolim betul. Ngawur betul kamu. Oke, sudah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus wadonna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anab. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap, kayak nggak ada yang seperti itu. Jadi walhasil di cerita itu ada Imro'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi Dawud. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ngendikane Profesor Zaini. Ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Jadi namanya bawaan rakus manusia itu tetap aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israil ini bisa iya, bisa enggak? Kata Nabi zaman Sugeng, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takdzib, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat madhin itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah gitu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan,
Jadi kalau sudah punya jabatan satu kok ingin jabatan yang lainnya, anggap saja rakus gitu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma, bahwa Allah nggak suka toma, atau memang itu fakta? Nah, hal-hal seperti itu yang kita terus menekun. Kemudian yang ketiga, misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita, Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepencut sajaratil khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja. Kecuali satu pohon ini. Kamu jangan makan buahnya. Nabi Adam nurut. Nah terus banyak kiai yang cerita. Gara-gara dirayu istrinya. Terus akhirnya cerita, jenenge wong lanang, pekampesane wong wedok. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja. Masa semuanya boleh kok? Satu aja gak boleh. Cara lomo gak menisan gitu. Cara Jawa itu ya kalau sudah semuanya boleh, yang lebih mewah pun boleh, kok ini satu gak boleh ini. Paling itu iseng maksudnya, sudahlah dicoba aja. Nah karena Nabi Adam itu merasa gak nyaman. Ada yang diredaksikan fa'akala itu makan. Tapi kalau makan gak juga karena gak nekat, karena beliau merasa gak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan dzaqo itu ngicipi saja karena gak nyaman. Sehingga lafadz akala dimaknani dzaqo juga dimaknani akala dalam konteks ini. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, kata kuncinya itu bukan di akala atau dzaqo, tapi waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Atau apalah sumpahnya iblis merayu itu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang. Ini hebatnya Nabi Adam. Waqa sama huma. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Misalnya saat kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini, kamu dipanggil rektor. Misalnya saat santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi. Meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, waduh, mendingan coba-coba lah daripada bawaannya itu mesti tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wallahi saya ini benar kata iblis. Saya tidak kepikiran wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut, nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah. Ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba ali wahada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba, dia orang pilihan. Ya, ini saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna ini. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, anu ceritakan dosa nih, dosa kalah beong wedok semacam-macam, itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa asa adamu rabbahu fahuwa tapi tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan, mbah kita aja dosa apalagi kita sudah salah ngambil dalil. Dipakai justifikasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah. Karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Qala bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya siapa bawaannya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'ab. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala.
Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayabkun, dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawalat lakum anfusukum amro, pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Dia itu tadi gak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah, seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, cek sopan nih serigala itu. Ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu. Jadi peradabannya gitu. Nah, di sini kata samalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Dan terus, nah kita akan cari aman. Artinya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel itu. Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak mau. Yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya 2. Cerai hanya 2 ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk. Tolak yang boleh rujuk. Itu 2. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna, di masa iddah suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain enggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain, yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad tapi sudah dirasakan orang lain. Sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa oleh nalak tenanan jebule ape balik bojone dirasakno wong. Iya, kadang mukhalil ini kebablasan nggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order, tapi kalau cantik terus menarik kan dia nggak mau lepas. Nah, pertanyaannya itu kan, tapi ada mazhab yang meskipun syad, yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di coro bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jera, kok hanya akad kan tidak jera. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Qurazi, jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Rifa al-Qurazi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bukan bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Terus Nabi tertawa-tawa. Di hadis itu ya kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul. Karena pas di hadis itu fatabas sama dohikan. Nabi itu tertawa sampai coro Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan. Bukan fatabas sama mutabas. Tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan la kata hatta yadzuqa usailataki wa tadzukina usailata. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tankiha zaujan ghairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini.
nggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder sudah bener. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Ya dulu tanya Profesor Zaini, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zaini tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas apa? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebetulnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Nggak salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua, relax saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya. Tambah follow sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat menghormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau duit. Karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000, berapa Pak Tamji? 1400 berapa? Ya sekitar 1400 berapa. Tapi tadi makanya kan kita kalau nerjemah terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Lah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau binal ukhten, padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kho. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajat. Tapi kan kayaknya enggak kepikiran lah, ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan, saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya Gus ajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya, atau yang ayu adiknya juga, wah saya keduluan Gus ajane aku lak incer adik. Ambek bapaknya dijokno Mbak Yunis. Lah yang potensi masih begitu itu kan saudara kan, makanya ini yang dilarang Allah wa antas mau benal ukhten, karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukhten, tapi bukan berarti yang lain boleh. Makanya hadal jam'u al muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i benal mar'aten sing ada hubungan nasab, jadi tidak harus antara apa saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa nasab, yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andikan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki finikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andikan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri, dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka andikan kamu poligami dengan cara seperti itu kan nggak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andaikan salah satu itu lelaki nggak boleh apa? Nikah, berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Artinya benal ukhten ini dianggap ibaratun angkada. Kalau dalam bahasa Balawi disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul. Yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini direkturnya sudah nyerah itu. Tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima tuh kayaknya gimana gitu. Nah ini tidak gojlok tapi etika. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan nggih monggo. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe cerita menawi elek kula mboten ngertos mergi tuwa kula umure. Dados riyen buyut Baiti niku ngapalno Quran niku dibiayai Mbah Hamzah Sato. Dados Sayyid Hamzah Sato niku Sayyid ageng al-alim al-alama sing manggen teng pundi Sedan. Iku pernah dados iparipun Kiai Zubaidi. Dados Mbah Baiti niku jo nate dididik dipondokaken dening Sayyid Hamzah Sato. Dados di antara sing diceritakan Mbah Mun teng manakibe Sayyid Hamzah niku jasane Sayyid Hamzah niku ndadosaken buyut Baiti niku ngantos apal Quran.
Mbah Baiti niku bin Dimyati riyen, Mbah Dimyati niku santri alim dipek anak angkat Mbah Umar Harun. Terus ulama sarang Fiddaurisani riyen paling sepuh paling disepuhaken asmanipun Mbah Umar Harun. Mantunipun Mbah Ghazali. Niku Mbah Mun sering cerita riyen niku buyutem Kudus Kiai Maksum kepengin dhe mantu sarang. Terus buyut kula Hafsah nggih buyut lek-lek kula niki dipondokaken teng sarang. Tapi riyen dereng enten pondok terus dititipaken tiyang terus dipacaki ben ketok ayu dari ben santri sarang ku seneng niku sing radi duka istihad model semutin. Alhamdulillah saya putu-putune pun pinter seneng tiyang niku pun barokah. Mboten usah diwarai pun pinter. Riyen mboten enten pacaran, mboten enten WA, mboten enten apa. Tapi singkat cerita niku terus buyut Hafsah niku dikersakno Mbah Umar dinikahaken anak angkat. Ini ku Mbah Dim Yati. Dinikahaken Mbah Dim Yati. Kiai-kiai Kudus itu ceritane ora pati trimo berarti Mbah Dim Yati itu tiang Banjar. Walhasil ngantos dites riyen niku mentolo calon mertua ngetes mantu niku mentolo kan maca kitab iso ta ora terus cara dukun niku mandi ta ora anu riyen dites niku mentolo mertua riyen ora dikaco yen riyen asane kan mboten mentolo pergi khawatir nak alim mantune malah isen lah kados tiyang-tiyang ngeten iki mek mantu santri terus ngetes pinter mantune no dirofa diwaca der ora roh donyane dibak ya ora roh sertifikat diwalekno ya ora roh terus usah dites. Walhasil singkat cerita terus buyut niku angsal kalian Mbah Dimyati niku angsal Mbah Hafsah. Manggen teng Damaran niku riyen Damaran pondok sepuh. Teng biografi ini pun Kiai Maksum Lasem mawon nate ngaji Mbah Maksum Damaran. Niku ditulis resmi kalian Habib Haidar Bahmat. Dados Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Niku nulis biografi ini Mbah Maksum. Niku termasuk nate ngaos Mbah Maksum Damaran. Mbah Soleh Darat yang terkenal gurune Mbah Hasim dia nate ngaos Mbah Soleh Asnawi Damar. Dados sak silsilah alim alamah niku nggih buyut-buyut lelek niki alim alamah. Seputune sing rapati sregep ku rapati wani crita. Lah niku imma tawadhu wa imma engko diarani goblok dadi sing ora roh. Rasane niku mboten fair. Nggih nak buyute alim nggih diakoni napa? Alim kersane nak sing goblok ge isin utawi tawaduk napa lah pilihane mung goblok biasa ae nampa kodok koder salah satu nikah mboten kerasan deh tenggene Kudus Damaran mboten kerasan nah niku sing akhire tenggene balokan mriku tenggene Karas terkenali cerita niku buyut niku gadah Mbak Yu sing pun manggen teng mriku Mbah Dim niku soal hasil manggen teng balokan teng ngene ku aras. Terus sering ditilihi Mbak Arwani niki kula cerita Duriyatam Praduha Mimpak. Kula wingi ngisi khataman teng ngene Yambuk Mbah teng kepanggih Gus Ulin, kepanggih Pak Arifin. Niku Mbak Arwani saking kultuse teng buyut teng Mbah Hafsah. Niku fi hayatiha gesowan. Ba'da wafatiha genate Mbak Arwani sowan teng saryanipun Mbah Hafsah, sing derekno Pak Arifin Fanan. Mbah Ulin cerita teng kula pokoke abah nak nimbali buyutem besah. Besah lah, besau bibik Hafsah. Terus kula cerita teng lek-lek niki mergi kula ngundang lek tapi tuwa kula, umure tuwa kula. Pengalamane nggih top kula. Cara dhuwit nggih kata kula. Cara teng Jakarta niku nggih menteri-menteri sing dirohi nggih kula mboten lek. Terus nak masalah kondang kula lah. Duka nak teng akhirat nggih kondang kula. Mboten niki mboten tasjek supados duwe nyali. Mosok Pak Lek kalah mbek ponakan. Nak ponakan iso maca Ikhya palike luwih iso. Nak ponakane ngawur ya palike luwih ngawur. Terus akhiripun niku seniki cerita. Terus Mbak Arwani sing ngonten terkenal Al-Muqri Al-Masyhur. Iku kultus kalian buyut kula namine Hafs. Sangking kultuse niku ngantos fi hayatiha wa ba'da wafatiha Mbak Arwani sowan. Mulane kula teng Kudus ora dikeramat, kula riyen setor teng Kudus teng Damaran niku setiap hari satu juz niku cek menangi dijak nyuwun sewu dijak khidmah Mbak Arwani nak didusi Bandur Mutakin badhe mandi badhe wudu. Kula sering dijak teng kamar beliau. Dorong
beliau badhe siram terus dipanasaken, tapi beliau terus pun boten saged mucal tapi tersese. Niki cerita tentang pale-pale kula boten badhe cerita kata-kata. Tapi kersane ngertos bahwa buyute niku keramat. Terus kereng. Dadi kula niku ora dijanggal belek Rahmani Wafi terus apian. Menawa ya kereng cuma nang ngarep ora wani. Buyut kula niku terkenale kereng. Pak Hafsah. Hasil terus gada anak Mbak Arab Sofiah niku sing buyut kula. Angsal Mbak Idris Lasem. Wonten sing nyeluk Idris. Alite namine Abdul Khalid. Riyen Lasem pondok kondang. Lane kula gada darah Lasem. Mbak Idris niku bin Umar. Jadi nak Mbah Hamid Pasuruan Hamid bin Abdul bin Umar, Mbah kula Fatimah binti Idris bin Umar. Terus kondang. Dia adik Badiah digarwa Mbah Mahfud. Dadi wong kondang teng Kajen. Terus Mbah Mun cerita. Nak kepengin kondang besanan ambek Mbah Hafsah. Terus akhirnya walhasil keluarga sarang niku wonten sing diangsalno Mbah Baidi niku ping kalih. Sing setunggal sing dados Mbah Ahmad dados Mbah Madan. Dados asal usule besanan mbek Mbah Hafsah ben anak putune kondang. Nggih niki mun kondang sedanten ning mondhoke teng Turki bareng gempa ra melok. Nah iku jenenge wong kondang. Dadi nak Turki sugih rono nak melarat mulai. Niku mun pinter lah. Iki sami lek Rahman Yaman perang mulai. Oh nak damai rono meneh. Lah niku nggih pinter. Terus niki cerita mawon tentang lelek mungkin saged nggih pun kertos lah mungkin saking Mbah Mat. Kalau cerita ini salah atau kurang lengkap itu saling melengkapi. Sejelas niku Buyut Dimyati yang Bajar niku diregani teng sarang baru kayak alim. Lah niku delala kersane pangeran niku delala. Naskahipun Ki Umar Harun itu disarang di MGS Sulami mboten dicetak. Wis pokoke mboten dicetak. Singkat cerita delala kula kepanggih ke Said terus beliau minta kula kan ngedit naskahipun Mbah Umar Harun. Namine Islahu Al-Sunil Waro. Nazman Nahwu. Kados Alfiyah, persis Alfiyah. Jumlahnya sekitar 800. Niku delala ke ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh nderek ngantos ber. Maksudnya delala naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipek anak angkat Mbah Umar Harun niku kula nderek nyetak, nderek ngedit, nderek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Dan ini nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah bi ayu orang baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus nopo disambung. Nah, kenapa saya cerita sanad seperti ini supaya ngertos nak Islam niku boten berdiri sendiri. Tidak hidup di ruang yang kosong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mbah Mun sering cerita. Kena apa kok hijrah teng Madinah? Mergo melok wong ora kepenak. Dados Nabi niku min jihadil ab niku Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Delalah pangeran ngersakno Said Abdullah badhe wafat niku tindak teng Yathrib. Terus gerah terus dirumat mbek keluarga saking ibu. Keluarga saking mbak ibu sakjane tapi tiang gampangnya ngomong saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi minat taifatin Najariyah. Delala Said Abdullah niku tindak teng Madinah terus dirumat kalian tiang Bani Najjar. Terus beliau teng mriko gerah. Terus gerah wa ma katafihim syahron saqiman yu'aduna sukmahu wasyaqwa. Gerah di rumah. Singkat cerita nganti wafat. Wafatnya teng perjalanan wangsul. Ketika Nabi pertama teng Madinah niku sing nyambut nggih Bani Najjar. Nabi paling nyaman difasilitasi tanah di saking Bani Najjar. Mergo niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi wong nak nyeritakno gampangane omong akhwalu Abdillah sakjane niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi gampangane cerita niku wilayah ahli tarikh. Dados tiyang niku mboten saged ninggalno keluarga. Tenggene Mekah di rumah tiang Quraisy, tenggene Madinah di rumah akhwal keluarga saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita nasab iku ya kok bapak sing pancer wali. Tapi nak sekedar keluarga niku nggih nasab dari ibu itu ndak bisa diabaikan. Mergi sing rumat Nabi niku wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min taifatin Najjar.
Terus Nabi itu mboten saged hidup di ruang kosong, kedah enten rencana Tuhan. Nah, cara Sayyid Ali ini ada khossasatul qudrah. Terus rencana Tuhan ngeten. Nabi itu kalau di Mekah niku kumpul tiang-tiang sing ummiyin terbelakang. Terbelakang ora rowan, ummiyin niku ora rowan. Rawan ini penting kangge jaga originalitas supaya orang itu original. Tapi tidak ada kompetisi. Bareng teng Madinah niku wonten kompetisi. Ini sing peneliti. Kompetisinya ku lucu, rada aneh. Sampai kitab Hayatus Sahabah niku nak ceritakno ngeten. Tiang Ansor niku tiang sing moh kalah. Moh kalah iku kepengin menang-menangan. Krungu wong Yahudi nak jagongan itu, wah, kapan ya Nabi akhir zaman itu turun? Wes kapan pengurus Nabi turun itu kapan? Nabi akhir zaman. Barang dibakas-bakas tiap besar itu nguping. Mulai nak wong rasani di kuping yo haram tapi mau setengah. Baru kayak nguping itu terus dari tiang Ansor layas bikunan aja sampai wong Yahudi ku luweh ketemu dhisik nang Muhammad ketimbang kita. Dia orang pati sopan ya. Walhasil terus moro teng Mekah. Digoleki wong sing sifatnya persis kados sing disebut yang nopo? Yahudi. Bareng ketemu teng al-mausimul haji atau mausimul haji. Terus ketemu Kanjeng Nabi sesuai sifat sing dibahas yang nopo? Yahudi. Terus wong pertama ro Nabi Muhammad niku barokahe tema-tema sing diangkat ahli kitab. Mulanya disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Mboten saged Nabi berdiri sendiri, kedah ada tema yang diangkat ahli kitab. Mulai wong Nasrani sing terkenal nggih Nastura, Bukhaira, terus tiang-tiang Yahudi Madinah. Mbon walhasil terus ketemu terus cocok terus do Islam. Badhe boyong Kanjeng Nabi. Tapi nggak realistis karena jumlahnya belum besar. Soal hasil mereka minta tahun depan engkau pindah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Karena setelah itu tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada yang apa? Islam. Mohon walhasil Madinah Islam. Nabi terus didiskusikan ulang. Ini tema-tema internasional. Barang Nabi ngaku Nabi digugat ulang. Nasabnya itu gimana? Anak turunnya sopo. Walhasil terus tiang-tiang Yahudi neliti. Diterangno pangeran fihi ayatum bayinatum maqamun Ibrahim bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam, ditandai Ibrahim itu duwe petilasan teng Mekah. Ini gua ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Kalau pernah di Mekah berarti ninggal turunan teng Mekah. Tapi teori itu juga bisa dibantah. Bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati. Harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Mulai disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Terus akhirnya clear. Ada bukti artifak makom Ibrahim. Ada bukti kalamullah kalau anaknya itu ditinggal. Disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Terus kunane kuno wong sing diwedeni iku ora iso mangan. Tapi nak nabi ora iso mangan kudine nak terus ra kelar salat. Makanya redaksinya diwalik. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Gusti anak putu kula kersane nak ngaji ku anteng, nak salat ku anteng nggih ra di dhuwit. Terus saiki diwalik nggih dhuwit sik. Sakjane mboten nggih. Kula suwun lelek nak ndonga diwalik. Ya Allah supados ngaji kula anteng. Enten wakil bupati tan apa seneng kula. Gua nang seneng tok njaluk donga. Niku mboten angsal, kudu warzuqhum. Warzuqhum iku ya dhuwit ta apa lah pokoke. Tapi ampun tomak mboten sae. Tapi medhit luwih rasane. Pokoke padha rapi. Tomak rapi, medhit yo. Kulo sering ditakoki dia, Gus, hukume pilihan desa bayar ku piye? Ya suwak ku haram. Tapi calon lurah medhit ya haram. Lah terus hukumnya piye? Ya hukumnya ngono iku sebab haram calon pemimpin medhit ya haram. Lah hukumnya piye? Ya hukumnya ngono iku. Dadi tomak ning wakil bupati ya haram, wakil bupati medhit ya haram. Dadi haram ketemu haram.
Esuk kok ora hukume ngono. Wis kunane kuno iku wong sregep ibadah bayangane Nabi Ibrahim ya di dhuwit. Robbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat. Mulane alamat iki top lek sing seneng kudu akeh. Piye-piye afidatan minan nas tahwi ilaihim. Tahwi ku seneng sing ngawur. Nek seneng kok ijek ngekeki dhuwit 10.000 20.000 ora ngawur. Hawa iku seneng sing ana ngawure. Tahwi ku seneng sing ana ngawure. Nak seneng kok ijek terkontrol rong pati tahwi. Dadi hawa iku seneng sing ana ngawur. Jadi nak kiai kok seneng rapati akeh iku ya orang pati Nabi Ibrahim. Niki cerita terus kersane lek-lek ngertos pilih buyut-buyut ini tiang alim alama. Kulo nu nanti mau biografi resmi pun Kiai Maksum Lasem sing terkenal nih Bali Maksum niku biografi resmi nanti ngaji Mbah Maksum Damar. Nggih kondang buyut-buyut ini gitu. Saat ini niku aja cerita kondangi buyute yo. Pokoknya nak buyut kondang nggih putune kondang. Dah kondang wis dadi Jundul Mustafa pasukan Kanjeng Nabi. Pasukan riyen terus kalau cerita santai-santai kalau suwun simtud duror gitu didamel berjanji gitu didamel tiba gitu didamel pergi tiang niku seneng Nabi ku macam-macam. Habib Ali niku termasuk orang yang cara berpikir itu Nabi itu nuraniun, Nabi itu nur. Sehingga beliau berpikir nggak perlu ada hatinya Nabi yang dicuci, dikeluarkan darah dari kolbun Nabi. Karena materinya Nabi itu sudah apa? Nur, sudah suci. Jadi wa ma akhrajuhu min qalbihi adan. Tapi nak cara pikirane Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa ulama, cara berpikir itu Nabi itu orang suci dan nurani, tapi didesain kayak umumnya orang. Sehingga juga disejarahkan cara zahir Nabi itu diambil Hadzas Said coro lahir, tapi coro hakikat ya bener Habib Ali wow. Kalau materinya nur ya gak perlu ada yang dikeluar. Nah, itu cara seneng Nabi ya macam-macam. Wong tiang kata, gauke masrope benten. Kados wali-wali lah sering kapundut turun les kapundut. Kados Leuus piyambak wafatnya nggih jampen. Tapi Nabi itu pirsa rata-rata sekarat loro. Nabi milih yang kayak umumnya orang. Sehingga nyun sewu Nabi itu pada wafat kayak kangelan sampai minta disiram sab'ata abar, minta pitung sumur dan ngeraupi. Mergo Nabi ingin seperti umumnya manusia, umumnya umat. Dan ini saya nggak kena ditiru. Nabi itu pada wafat, itu cara lahir tidak ada utang. Wonten dir'an, tapi nggak ada no dir'an di Yahudiyin pergi nyun sewu utang beras cara Jawa. Dan itu mati rasa diwarai mau niru sedanten. Artinya nggak terkulo nu nate radi tukaran bagi kiai no. Pertama kalau mun saya, dia cerita api abai tak bareng. Sesuai kok ngelama. Bapak kulo Gus alhamdulillah mati gak diutang belas. Cerita mati ra diutang belas. Padahal rata-rata kiai itu mati ra diutang. Wonge pukul ra karuan. Sesuai tak amo. Ya wes Nabi tareh no pisan kabundut orang no dir'an di Yahudiyin. Tareh hapus kabeh. Hadis Bukhari Muslim hapus kabeh. Ampun ngoten Gus. Lah kowe lempok rel kenemen. Wong kiye musala ora diutang piye, warisan gak duwe. Musala bocor ditata-tata dhewe. Gaji ning diniyah mung 60.000. Manakipan sangoni 20.000. Terus urip anake loro, bojo minggat kok ora utang piye. Terus urung wayahe mati. Dadi cara kula iku wis biasa wae. Maksudnya iku diutang ya biasa. Ya anak rodok bulat ya biasa, Nabi Nuh itu coba anak rodok bulat. Di bojo bulat ya biasa, Nabi Nuh itu coba. Wong Nabi ngendikan ulama umatku sebenarnya nasibnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Itu coba anak, coba bojo, coba konco, coba macam-macam. Maksud kula niku jangan sampai nabi yang sudah memposisikan kayak umumnya orang, meskipun beliau orang spesial, itu diabaikan. Nabi tidak pernah lupa, tapi dilupakan Allah. Masyhur Nabi badhe salat, setengah-tengah harus badhe takbir, Nabi kondur. Kembali yakturu ra'suhmaan. Aku mau lali cung ijek junub terus lali terus saiki mau baradus tak terusno salat. Ben wong roh nak pemimpin iku mesra, melane untuk jatah. Lah kiai-kiai wis kesuwen pirang wulan ra kumpul. Dadi ora ngarep lali. Wis kesuwen dinek sing wedok. Pangar ana cerita ngono. Artinya Nabi nate salat zuhur kali rakaat. Ya lali.
Sampai Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku mestine ra lali, pantese ora. Tapi aku didesain Allah lali ben dadi sunnah carane ngelola anak napa? Lali. Begitu juga ngadepi wafat. Nabi nggih kados umume orang. Badhe wafat mboten nyaman sampai Sayyidah Fatimah rawuh. Badhe ngadepi nyuwun sewu wafat, nyuwun sewu sebagai lelaki nggih kados umume tiyang panik. Kepengen dijajari Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat ala fakhidiha. Umumnya seorang ayah wafat kepengen ditunggoni putri ini ditunggoni Sayyidah napa? Fatimah. Umumnya mantu ya melok-melok Sayyidina Ali teng mriku. Umumnya kerabat nggih nunggoni wonten fadl wonten. Semuanya didesain. Kados umumnya tiyang. Meskipun beliau itu sangat apa? Spesial. Nah ini yang penting kalau matur teng lele sipatos ngelola Islam ya umumnya wong. Aja pepeh wali terus jadab ngalor kidul ora roh wong kan ya ribet. Ya nak darani jadab, darani kan yo repot. Ngoten kan jadab kan tepak-tepakan. Anak sepabek darani jadab, anak sepelek darani ejek. Kan repot. Tenak kados umume tiyang ini kan penak. Kaya lewat suarane enak terus nyanyi, wong cicak seneng Nabi yo nyanyi. Lek Rahman ngaji rapati sregep, mergo umume wong cak ngaji terus yo ora seneng. Maksudku lho ora sregep lele iku menawa lho, menawa niku niate kados wae. Umumnya uang ora gak seneng ngaji terus sih. Ya, mesti eloki rapati ngaji terus. Umumnya uang ora seneng tahajud, ya lek rapati napa? Sebenarnya ini sanggup mawon iku ana ilmune. Ya ana ilmune ana ngawure, wae ana ilmune lah kabeh kok. Terus kula suwun sejarah-sejarah buyut-buyut niku ditampi. Kula niku alhamdulillah nate nyilek kitab Lek Lukman putrane Mbah Afif niku kitab tafsir itu, ono sasane Mbah Mukhid, ono sasane Mbah Bedi, ono sasane Mbah Sal. Korean itu nyon sewu udah rapati di duit, jadi kitab berdinggo buyut, dinggo adike, dinggo ponakan. Jadi kitab sitok sasane telu. Ya rodok bulat, jadi ketara di sing pinter banget, setengah pinter itu. Nah ini cerita, terus Rian itu, ya ngoten niku. Jadi kersane jenengan ngertos Nabi mawon sing Sayyidul Khalqi niku nggih kedah wonten cara sakniki puzzle. Andai kan Nabi itu udah hidup di Madinah itu mboten ngertos tema-tema kelas dunia cara lahir. Karena di situ ada Yahudi, ada nopo? Nasrani. Sehingga beliau terus akhirnya pirsa. Ya sama Allah didesain kayak umumnya orang, terus semua ilmu dijejalkan Jibril ya mboten. Kados umume tiyang Nabi teko teng Madinah. Terus takok, "Lho, kok do poso napa?" Terus Yahudi ditakoki kok apa kok poso? Ini tanggal 10 Suro. Yaumun najawau fi Musa, ini hari Nabi Musa selamat. Kata Rasulullah, saya lebih berhak menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi menyuruh puasa. Mboten kok terus Nabi kan ngaji malaikat Jibril khatam kok ngene mat kowe ngene terus protap nggih mboten kados umume tiyang. Dan itu yang menjadikan Islam kuat sampai sekarang karena didesain kayak umumnya orang. Gus-gus yang mondok kok umum wong, kadang ya ditakzir kiai ini, kadang ya dicurigai gurune, macam-macam wong. Ojo kok terus mlebu kamar mulai laduni kan yo repot. Kan yo repot, tak model ngoten kan yo repot. Semuanya didesain. Tadi mulane kalau seneng tareh-tareh sing ada sisi tersebut. Terus terakhir kalau badhe cerita ilmiah yang ekstrim. Niki kula nate matur Habib Jindan, ternyata Habib Jindan nggih setuju. Riyen bareng Nabi terkenal niki sing spesial kula cara Jawa cangkem elek. Sing spesial kula memang kula amdan mboten sahwan. Nabi bareng terkenal kenal Allah. Terkenal ngerti khobar sama. Niku wong desa-desa ku motore ilang ya matur Nabi. Ontane ilang ya matur Nabi. Duwe ilang ya matur Nabi. Jadi nak cerita tentang buyut-buyut kula teng Tasik Madu niku. Termasuk keramate buyut Baiti niku riyen Mbah kula nu sugih. Buyut-buyut kula teng Panjunan sugih, teng Batan sugih. Masih ku ilang. Ya matur Mbah Bedi teng mriki matur. Mbah Bedi niku nggih kiai alim sakjane ya ora pati iso wong ora dunia. Niku badhe tindak mriku dipethuki Mbah Manyuro. Mbah Siti Syariah. Didhawuhi niku yai macen niku didelekno teng mriki teng isore sepet. Ya akhirnya pirsa Mbah Bedi niku dipethuki Mbah Manyuro. Ana putu-putune wis mulai ngoten. Dadi niki cerita. Akhirnya anggere ana unta ilang niku ya kok Nabi. Nabi pas niku tesih purun jawab. Ontamu ning kene.
tampare kesangkut, taline kesangkut wit iki fi idhi kada ning daerah iki. Diparani persis. Suwe-suwe nglamake. Antal ladzi tas'umu annaka ta'rifu khabar sama fa akhbirni amma fi batni naqati hadi. Kowe jare roh berita langit. Jek untaku iki anake lanang ta? Wedok. Opo ditakokno Nabi sampai pelecehan. Karena kamu tas'um annaka ta'rifu khabar sama. Karena kamu ngeklaim tahu beritanya langit. Mosok isine unta ora roh, untaku ilang roh. Niku marine ngene. Mulane sing khusuk-khusuk sing saleh-saleh kudu mikir, kudu maca tarikh iki. Marine iku mergo ana sahabat sing nyuwun sewu nak ngendikan elek. Jenenge Salamah bin Salamah. Bulan jenenge Salamah bin Salamah. Jenenge kembar dadi gampang ngapal. Salamah bin Salamah. Diceluk. Latas ala Rasulullah. Wasal nih. Masalah niku aja takok Nabi, takok aku luwe roh. Saiki ngerti belum? Bareng gelem ngomongin ngene. Kula cek apal bahasa Arab, ora usah diterjemah. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhla. Sebagian riwayat nazauta 'alaiha fa fi batniha minka sakhla. Sing majangi kuwe anake darah raimu. Iku terus ra ono sing wani nggih pelecehan ning Kanjeng Nabi. Mergo yo mangkel ngomong Nabi berhubung pirsa khabar sama duwe ilang takok. Nabi bangkrut takok Nabi, diusir bojo kondo Nabi. Wayah papat ben damai takok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ngono cara saiki wakil bupati menjadi bupati takok Kanjeng Nabi. Repot. Demikianlah sahabat kajian Kusba yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.